Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat di tengah era pandemi ini. Tak lupa pula salawat salam kita selalu haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga percikan rahmatnya akan selalu sampai kepada kita. Yang terhormat Bapak Abdurrahman, Magister Pendidikan selaku dosen kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Seluruh teman-teman H1A yang saya kasih dan saya sayangi, seluruh penonton yang menonton video saya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya Natalia Lesmana dari kelas H1A NIM 2011-2036 ingin mempresentasikan materi pada bab 3 mengenai artikel, makalah, dan laporan penelitian. Nah, pada bagian pertama yaitu artikel hasil penelitian. Nah, hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Nah, laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Nah, jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Nah, penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun tanpa abjad sebagai berikut. Nah, judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, daftar rujukan. Nah, kita masuk pada artikel non-penelitian. Nah, istilah artikel non-penelitian mengacu pada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan hasil penelitian. Nah, artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis lainnya. Nah, karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Nah, karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Nah, unsur-unsur pokok yang harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah yang pertama yaitu judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Nah, selanjutnya makalah. Nah, salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembacanya bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasiannya yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Nah, makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Nah, secara umum ciri makalah terletak pada sifat keilmiannya. Nah, artinya sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Nah, isi dan sistematika penulisannya sebagai berikut. Pada bagian awal, yaitu halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Nah, pada bagian inti, pendahuluan, latar belakang, penulisan makalah atau topik. Nah, kalian bisa baca saja pada PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, pada bagian inti, pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, dan sebagainya, teks utama, penutup. Nah, bagian akhir, daftar rujukan, lampiran, jika ada.
Nah, kita masuk pada laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Nah, laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Nah, isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Nah, sistematikanya sebagai berikut. Yaitu pada bagian awal, hal-hal yang termasuk dalam bagian awal yaitu halaman sampul, halaman judul, dan sebagainya. Seperti yang saya sudah ketik di PowerPoint saya. Nah, bagian inti yaitu bab 1 pendahuluan sebagai berikut juga. Nah, next yaitu pada bagian akhir, yaitu pada bagian yang termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Nah, laporan penelitian kualitatif. Nah, laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Nah, terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Nah, yaitu pada bagian awal. Nah, seperti yang sudah saya ketik ini. Kalian bisa baca saja. Nah, yang kita masuk pada bagian inti. Nah, alternatif pertama atau format tetap 1. Nah, bagian pendahuluan yang terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, dan sebagainya. Nah, pada bab 2 yaitu metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, dan sebagainya. Nah, bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Nah, lanjut ke alternatif 2, format tetap 2, yaitu pada bab pertama pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang dan lainnya. Bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Nah, alternatif 3 atau format bebas. Bab 1 pendahuluan sama juga seperti yang di atas. Yang bedanya pada bagian D dan E. Kalian bisa baca saja. Nah, bagian 2 yaitu bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Nah, bagian akhir sama juga yaitu daftar rujukan lampiran-lampiran. Nah, oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan penulisan kata dan sebagainya. Apabila ada kritikan dan saran dipersilahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, sekian dari video saya dan terima kasih.